masuk ke dalam, Bapak benar dengan juru rawatnya ya? Ya juru pelihara saya. Ya. Oh, Bapak juru Juru peliharanya. pelihara, ya. Oh, oke. Bapak dari mana ya? Kita dari tim deg-degan mau izin untuk mengeksplor Saung Ranggon, Pak. Oh silahkan, yang penting adabnya dijaga Pak ya. Dan hati-hati di dalam Pak. Tahu dibangunnya itu kira-kira kapan ya Bang Oji? Kalau Saung Ranggon tersebut sampai saat ini memang belum tahu Pastinya itu kapan ini dibangun. Seperti itu. Namun tadi kita bisa lihat cerita sekilas bahwa Mbak Ren Abbas ini memang salah satu penemu Saung Ranggon tersebut. Nah, itu kapan tuh? Bang Oji tahu nggak? Kalau menurut cerita dari turun-temurun itu sekitar tahun 1821, Mas. 1821. 21. Yang memang seperti diizinkan untuk ya udah, kalau ini kan nggak izin gitu. Makanya dari tadi kita lihat juga kan kalau harus izin terlebih dahulu. Iya, benar. Oh, Fasya, kamu denger ini nggak sih? Kenapa? Ada yang manggil ya? Enggak. Aku nggak dengar apa-apa. Ada suara air? Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Permisi, assalamualaikum. Saung Ranggon ini memang sangat erat sekali Dengan makam Mbak Ren Mbah Abbas Raden. itu. Oh, kaitannya itu seperti apa, Bang Oji? Jadi beliau ini sosok sepuh. Menurut cerita beliau ini prajurit dari Mataram kuno. Beliau yang memang pertama kali menemukan Saung Ranggon tersebut. Jadi memang kaitannya erat sekali dengan makam Mbah Raden Abbas itu. Makanya mungkin makomnya pun tidak jauh tempatnya dari Saung Ranggon. Iya betul Mas Fasya. Tapi Itu. kalau untuk Saung Ranggonnya sendiri nih, Bang Oji tahu nggak kenapa namanya Saung Ranggon? Oke. Saung Ranggon sendiri kan kalau bahasa Sunda ya, saung itu kan rumah, ranggon itu tinggi. Biasa orang menyebutkan rumah jangkung atau Oh rumah iya tinggi. ya, di daerah lain Betul. ya. Nah, Mungkin Bang Oji tahu dibangunnya itu kira-kira kapan ya Bang Oji? kalau Saung Ranggon tersebut sampai saat ini memang belum tahu Pastinya itu kapan ini dibangun. Seperti itu. Namun tadi kita bisa lihat cerita sekilas bahwa Mbak Ren Abbas ini memang salah satu penemu Saung Ranggon tersebut. Nah, itu kapan tuh? Bang Oji tahu nggak? Kalau menurut cerita dari turun-temurun itu sekitar tahun 1821, Mas. 1821. 21. Dan dari awal tuh bentuknya udah seperti ini ya Saung Ranggon ini, Bang Iya, Oji? sudah berbentuk rumah panggung. Iya ya, ini tuh merupakan rumah panggung ya Iya. sebenarnya. Kenapa Kak Fris? Oh, enggak sih. Cuma emang sangat positif ternyata tadi juga kan kita dari Iya, Mbak. makam juga kan dapat respon yang baik sampai akhirnya kita nyampe di sini. Cuma emang unik banget ya, maksudnya kayak untuk seni bangunan dan Iya. juga keberadaan dari si sosok, aku ngerasa udah langsung dapat sambutan. Tapi berarti Bang Oji itu sudah lama mengurus tempat ini. Untuk mengurus sih kurang lebihnya sudah 25 tahun kurang lebihnya, Mbak. Oke. Tapi Bang Oji sendiri tahu nggak sih kenapa bentuknya ini rumah panggung? Oh iya, kalau dari segi sejarah Mas ya, bangunan panggung ini dulunya mungkin dibangun ya kita bisa sebut contohnya adalah menghindari binatang buas sehingga rumah itu dibuat Lebih panggung, tinggi ya. lebih tinggi. Terus juga mungkin lebih mudah monitoring kita dari atas ke bawah. Nah, itu dari sejarah mungkin kita bisa logikanya seperti itu. Oke. Ya udah kalau gitu, ini kalau saya mau masuk untuk mengeksplor, Oke. bisa nggak ya? Bisa Mas, mungkin nanti ada yang lebih internnya, ada juru rawatnya. Oh, rawat. ada Ada juru rawatnya. Di sebelah mana, Bang Oji? Nanti Mas ke arah kiri ya, tepat berada di depan Saung Ranggon. Nah, nanti itu ketemu sama juru rawatnya. Oke, kalau gitu Bang Oji, terima kasih ya. Sama-sama, Ya, Mas. karena Makasih. ini mau mengeksplor lanjut tempat Iya. ini. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih, Bang Mas Oji. Oji.
Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Perkenalkan, saya Fasya, Pak. Ya, Saya Frisly, Pak. Iya, kita mau izin untuk ke dalam. Bapak benar dengan Fasya? juru rawatnya ya? ya juru pelihara saya. Ya. Oh, Bapak juru Juru peliharanya. pelihara, ya. Oh, oke. Bapak dari mana ya? Kita dari tim deg-degan mau izin untuk mengeksplor Saung Ranggon, Pak. Oh, silahkan. Yang penting adabnya dijaga, Pak ya. Dan hati-hati di dalam, Pak. Sebenarnya sih ini di luar dari Saung Ranggon ya. Tapi aku malah tertarik untuk kita mengeksplor dulu tempat di area ini. Karena jujur nih, di belakang sini ya mungkin bisa dilihat perbedaannya juga kayak di antara Oh, dengan pohon-pohon lain. pohon lain ini enggak. Iya, karena jujur kenapa aku malah tertarik ke tempat ini dulu. Dari tadi kita sibuk membicarakan mereka yang memberikan dampak positif dan mereka yang ngasih energinya itu positif kan. Tapi justru kalau yang di sini kok negatif banget. Dan sosok yang ada di sini tuh sosoknya gede banget. Terus kayak menurutku ya penyebab kenapa pohon di belakang kita kenapa dimati, kayaknya penyebabnya juga si makhluk itu deh. Nggak tahu kenapa tapi aku ngelihat kalau makhluk ini tuh malah kayak mau diakuin keberadaannya. Sosoknya itu ini kan bercabang 3 gini ya, Iya, Fasya? benar. Dan saat ini sosoknya itu kayak ngasih unjuk bahwa dia biasanya seperti duduk di tengah. Dan biasanya juga dia seperti selalu memantau ketika dia tahu ada rombongan atau orang-orang yang ingin datang ke tempat ini. Kalau makhluk ini tadi pada saat kamu ngobrol sama Bang Oji, dia tuh menjadi satu sosok kakek-kakek tua. Kayak pakai baju gamis yang melihat kayak gini, senyum tiba-tiba langsung berubah jadi serem banget. Jadi kayaknya memang ini adalah salah satu sosok yang sering menyerupai. Oke, tapi Kak Frisly mungkin aku nggak ngerti ya, cuma menurut aku sosok ini ada kaitannya nggak sih dengan orang-orang yang datang ke tempat ini juga? Ada, dan ini juga ada kaitannya sama sosok yang ada di sebelah sana. Ini tuh kayak dia ngajak kita, nggak tahu ya, memutar atau mendekati ke arah tempatnya. Ini depan kita ya, samping kita ini adalah Saung Ranggon ya, Iya, Fasya. betul. Dan di sini sering sekali dilakukan seperti ibadah, tapi saat ini ada sosok perempuan, bukan seperti perempuan yang sering kita temuin. Terus? Perempuan ini juga memberi gambaran bahwa dulunya di sekitar Saung Ranggon ini merupakan pepohonan yang sudah ditebang. Jadi makhluk di sini asalnya sebenarnya mereka adalah makhluk-makhluk yang semacam emang sengaja atau kayak dibuang sama orang-orang terdahulu karena memang memberikan dampak negatif. Tapi aku nggak tahu kenapa aku malah dapat gambaran seperti ada rumah atau tempat yang sebenarnya sangat ingin mereka isi, semacam pusaka. Berarti dulunya banyak orang yang seperti membuang jin di tempat ini, itu benar? Atau Bukan gimana? orang malah, jadi kayak di zaman dulunya, kan tadi aku bilang wilayah ini seperti perlintasan wilayah yang memang digunakan bagi kerajaan. Iya. Jadi memang ketika mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berdampak negatif, itu biasanya kayak dikunci, ditaruh di pohon. Nah pohonnya itu sudah ditebang, jadi mereka seolah mencari rumah. Oh, oke, aku ngerti. Berarti memang ini sosok yang sudah lama ya di sini, cuma dikarenakan pohon di tempat ini tuh ditebang, akhirnya sekarang mereka seakan-akan mencari rumah untuk bernaung dan Iya. ada Mereka tuh hubungan sama usil. pusaka. Iya, dan mereka usil. Tadi kan kamu nanya kalau orang-orang datang ke sini tuh dapat gangguannya dari mana gitu. Dan ini apakah- jelas dari makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini. Jadi mereka tuh cuma ingin diakui keberadaannya dan seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat di dalam sini. Padahal bukan. Oh, oke, tapi gangguan-gangguannya tuh seperti apa Kak Frisly yang dilakukan ke para pengunjung di tempat ini? Aku nggak tahu, tapi aku dapat gambaran bahwa pernah ada sekumpulan orang yang datang ke sini tapi tidak
tidak izin secara resmi atau tidak benar-benar kulo nuwun Oke. sebelum dia melakukan seperti ada tarian yang dilakukan mungkin kayak ekskul atau acara dari sekolah, tapi aku dapat gambaran sebelum itu dimulai baru musik mau dimulai semuanya kesurupan. Kesurupan massal. Iya, dan itu penyebabnya itu pasti makhluk-makhluk di sekitar sini yang memang seperti diizinkan untuk ya udah kalau ini kan nggak izin gitu. Makanya dari tadi kita lihat juga kan kalau harus izin terlebih Iya, dahulu. iya, benar. Oh, Fasya, kamu denger ini nggak sih? Kenapa? Ada yang manggil ya? Enggak. Aku nggak dengar apa-apa. Ada suara air nggak sih? Percikan air. Sini. Assalamualaikum. Ada suara percikan air. Permisi, assalamualaikum. Suara percikan air. Ada suara percikan air dari dalam tembok. Enggak, aku nggak. Ada. Aku nggak dengar apa-apa. Ada.